Bab 338. Nampaknya kamu memiliki nafsu makan yang baik. Kalau begitu apa kondisinya? Gita berkedip padanya, ada terlalu banyak hal baru-baru ini. Aku tidak bisa mencernanya lagi. Apa hubungan antara Tuan Han dan kamu? Gita, bisakah kamu lebih bergosip lagi? Claire Sen menatapnya tanpa daya, dan meletakkan sumpit di tangannya, ngomong-ngomong, hubungan antara aku dan dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Seperti apa hubungannya? Aku belum mengetahuinya. Dia belum menemukan jawabannya, apakah dia harus mengakui kasih sayang ini? Gita, dasar pelit, kamu bahkan tidak ingin mengatakan ini. Keduanya sedang berbicara, dan tiba-tiba terdengar bunyi bel pintu di luar. Gita tiba-tiba melompat. Aku akan pergi membukanya. Dengan ucapan Bibilian barusan, Gita tahu bahwa orang yang datang untuk membunyikan bel pintu saat ini adalah Andri Han. Api gosip di hatinya benar-benar menyala. Setelah pintu terbuka, Gita benar-benar melihat bahwa orang yang berdiri di luar adalah Andri Han. Andri Han mengenakan setelan gelap, alisnya dingin, dan dia tampaknya tidak kekurangan temperamen. Dengan temperamen seperti ini, benar-benar merasa bahwa Claire Sen beruntung sekali. Meskipun dia bercerai dengan Golden Ye, ada Davin Ye yang mengejarnya. Ada juga Andri Han yang memiliki temperamen yang sangat baik. Sembarangan memilih satu, sepertinya tidak terlalu buruk. Melihat Gita, mata Andri Han berhenti, dan setelah beberapa saat, matanya melewati Gita dan melirik langsung ke dalam ruangan. Gita bertanya sambil tersenyum, "Tuan Han." Andri Han mengangguk, mengerucutkan bibirnya yang tipis. Gita berbalik ke samping, Claire ada di dalam. Andri Han sedikit mengernyit, melangkah ke dalamnya, mau tidak mau melirik Gita dari sudut matanya, dan menemukan bahwa gadis ini benar-benar memiliki senyuman lebar, dan sorot matanya tampaknya tidak baik. Apakah gadis ini salah paham? Memikirkan hal ini, Andri Han mengerutkan kening. Faktanya, setelah Gita pergi untuk membuka pintu, Claire Sen menjadi gugup tanpa sebab. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin melihat Andri Han dalam keadaan ini. Dia ingin menjernihkan pikirannya untuk sementara waktu. Jadi ketika Andri Han berjalan di belakangnya, Claire Sen berdiri hampir tanpa sadar. "Kamu, bagaimana kondisi kesehatanmu?" Andri Han memindahkan tasnya ke satu sisi dengan sangat alami, matanya tertuju padanya, dan nadanya penuh dengan perhatian seorang yang lebih tua untuk yang lebih muda. Setelah bertanya, dia melihat bahwa sarapan di atas meja tersapu kosong. Setelah beberapa saat, Andri Han tidak bisa menahan senyum tipis. "Tampaknya kamu memiliki nafsu makan yang baik. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuhmu. Moodnya mungkin sudah baikan." Tak disangka, kakaknya justru mirip dengan karakter ibunya. Claire Sen awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia ingin mengatakan, dia menelannya kembali. Setelah melihat meja yang berantakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Gita lagi. Benar-benar sama sekali tidak memiliki etiket saat makan. "Tuan Han, jangan khawatir, Claire memiliki nafsu makan yang baik, dan bahkan jika dia tidak makan, aku akan memaksanya untuk makan." Mendengar apa yang dia katakan, Andri Han benar-benar tersenyum padanya dengan ramah, "Kamu sudah bekerja keras." "Tidak apa-apa." Gita melambaikan tangannya, "Aku berteman baik dengannya, aku memiliki tanggung jawab untuk merawatnya." Suara akhirnya sangat panjang. Sebenarnya Gita ingin menguji Andri Han, tetapi Andri Han tampaknya belum mengerti arti kata-katanya. Alisnya dengan ringan mengangkat tangannya dan melirik waktu. "Bagus. Aku ada rapat setengah jam lagi. Aku duduk selama 10 menit dan pergi." Setelah dia selesai berbicara, dia benar-benar duduk, melihat ada terlalu banyak barang di atas meja. Claire Sen membanting lengan Gita secara pribadi dan memberi isyarat padanya untuk membersihkannya. Jadi keduanya buru-buru mengemasi meja, dan kemudian Claire Sen memandang Andri Han. "Andri, sudah sarapan? Kalau tidak,
Andri Han menatapnya dengan lembut, tidak apa-apa, aku tidak lapar. Dia memang ingin datang untuk sarapan bersamanya, tetapi yang paling penting adalah mengawasinya sarapan. Karena dia sudah sarapan, Andri Han merasa tidak terlalu penting apakah diri sendiri sudah makan atau belum. Gita tampak aneh di samping, dan sedikit malu, maaf, saya tidak berharap Anda datang, Tuan Han, jika saya tahu Anda akan datang, saya seharusnya menunggu Anda. Sebenarnya, dia tahu itu, tapi dia tidak menyangka bos dari grup Han yang bermartabat akan datang ke hotel untuk sarapan bersama mereka. Memikirkan hal semacam ini sungguh fantastis. Jadi dia tidak mempertimbangkannya, tentu saja. Itu rezeki nomplok, dia juga takut menyia-nyiakan makanan dan memakan banyak makanan, sekarang perutnya sedikit tidak nyaman. Tidak apa-apa, aku akan duduk sebentar dan pergi. Aku akan menuangkan segelas air untuk Tuan Han. Gita mungkin tahu bahwa diri sendiri sudah makan terlalu banyak, jadi dia buru-buru menuangkan air ke Andri Han. Setelah itu, dia mungkin merasa bahwa tubuhnya masam saat menuangkan air, jadi dia berbalik, tersenyum dan berkata, saat datang tadi, sepertinya ada kafe di dekatnya. Jika Tuan Han tidak keberatan, saya akan turun dan membawakanmu secangkir kopi dan sandwich ya. Andri Han terdiam sebentar lalu menatap Claire Sen beberapa saat kemudian, dan mengangguk, oke. Aku akan segera kembali. Gita adalah seorang gadis dengan watak cepat, jadi dia pergi begitu saja. Setelah dia pergi, hanya Claire Sen dan Andri Han yang tersisa di kamar hotel. Meskipun itu adalah hubungan keluarga, Claire Sen masih sangat malu, dia benar-benar tidak ingin sendirian di ruangan yang sama dengan Andri Han. Setelah terdiam beberapa saat, Andri Han tiba-tiba berkata, aku akan mengurus urusan Sally. Mendengar apa yang dia katakan, Claire Sen mengangkat matanya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Kalian sudah mengakui identitasku seperti ini dan tidak meragukannya. Lagi pula, Sally adalah kesalahan pertama, saya pikir. Tuan Han harus lebih berhati-hati, jangan sampai di masa depan mengetahui bahwa identitasku tidak nyata, dan kemudian. Tidak. Andri Han menyelanya dengan tenang, dengan ekspresi dingin, kali ini, tidak mungkin salah. Claire Sen menggigit bibir bawahnya, menurunkan matanya dan menatap ujung jarinya. Apakah kamu takut? Dia tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya. Bisakah dia tidak takut? Tiba-tiba, dia diberitahu bahwa orang tua yang telah bersamanya selama bertahun-tahun bukanlah kerabatnya, dan dia tiba-tiba menjadi anak yang tidak diinginkan siapapun, meskipun keluarga Han sekarang adalah keluarganya. Tapi kesalahan Sally Han juga membuatnya takut. Akankah di saat dia menerima dan berintegrasi ke dalam hubungan keluarga ini, keluarga Han pada akhirnya mengatakan sudah salah mengakui orang? Andri Han melihat bagian belakang kepalanya untuk sementara waktu, dan akhirnya menghela nafas tak berdaya. Aku awalnya tidak ingin mengajukan pertanyaan, tetapi jika kamu sangat khawatir, maka aku harus menyebutkannya. Mendengar, Claire Sen mendongak dan menatapnya dengan tatapan kosong. Pertanyaan apa? Mata Andri Han berkedip sedikit, dan menurut pikiran jernihnya, dia benar-benar tidak ingin mengajukan pertanyaan seperti itu. Bagaimanapun, saudara perempuannya sudah dewasa sekarang. Bersambung.